Peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat brutal dan sadis yang dilakukan secara bersama-sama oleh 11 orang pelaku dari gerombolan geng motor. 8 orang pelaku telah ditangkap dan telah divonis penjara dan dinyatakan ingkrah. Dan yang 3 orang pelaku lagi sebagai otak pelaku kejahatan belum tertangkap alias buron dan masuk dalam daftar pencarian orang Polda Jawa Barat, namun hingga saat ini di tahun 2024 belum juga tertangkap. Peristiwa kasus pembunuhan Vina Eki tersebut di tahun 2024 kini menjadi viral dan sangat heboh. Pasalnya, dari hari ke hari, sepertinya kasus pembunuhan Vina Eki semakin rumit. Dan kecurigaan publik, di balik kasus tersebut ada aktor intelektualnya yang sengaja didesain untuk menjadi rumit oleh oknum-oknum tertentu yang diduga terlibat dalam pusaran kasus pembunuhan Vina Eki. Dari kecurigaan-kecurigaan publik ini, tentunya sangat paralel dengan para pendapat dari para pakar hukum dan juga sependapat dengan para politisi, juga sependapat dengan para jenderal purnawirawan polisi, termasuk dari Wakapolri yang saat ini masih menjabat, yang menyatakan bahwa sejak awal dalam proses penyidikan Vina Eki tidak mengedepankan scientific crime investigation. Oleh sebab itu, publik walaupun sudah ada putusan ingkrah atas 8 orang terpidana, namun publik masih tetap belum merasa puas dan masih mencurigai adanya kejanggalan-kejanggalan dari sejak proses awal penyidikan hingga akhir proses perjalanan peradilan. Sehingga timbullah ketidakpercayaan yang melahirkan beragam asumsi atau persepsi negatif yang berkembang di masyarakat dan menjadi isu liar. Juga tidak hanya itu, penafsiran-penafsiran atas kasus pembunuhan Vina Eki terus berkembang dan membingungkan publik. Adapun ragam penafsiran yang muncul di publik adalah seperti berikut, ya. Ada yang menyatakan atau ada yang berpendapat bahwa kematian Vina Eki karena disebabkan akibat pertikaian gerombolan antar geng motor. Di antaranya adalah Monaker dan XTC. Ada juga yang berpendapat atas kematian Vina Eki itu karena disebabkan cinta segitiga, yaitu Vina, Eki, dan Panji. Dan yang ketiga, ada juga yang berpendapat bahwa kematian Vina Eki itu karena balas dendam mafia narkoboy, dan di mana Eki terlibat dalam peredaran narkoboy. Dan yang keempat, ada juga yang berpendapat kematian Vina Eki itu karena peristiwa motor Kawasaki. Dan yang kelima, ada juga yang berpendapat kematian Vina Eki dibunuh oleh para pelaku yang melibatkan anak-anak para pejabat dan anak-anaknya para bintang yang ada di lingkungan kepolisian. Dan yang keenam, ada juga yang berpendapat bahwa kematian Vina Eki itu bukan karena dibunuh, melainkan kecelakaan lalu lintas atau laka tunggal yang kemudian direkayasa menjadi peristiwa pembunuhan. Dan yang ketujuh, ada juga yang berpendapat kisruhnya kasus pembunuhan Vina Eki karena adanya rekayasa hukum oleh oknum-oknum polisi dan oknum-oknum para pejabat. Dan yang kedelapan, ada juga yang berpendapat rumitnya mengungkap kasus pembunuhan Vina Eki karena ada rekayasa kronologi kematian
untuk menyelamatkan Eki Rudiana yang masih hidup dan disembunyikan oleh ayahnya, yaitu yang bernama Bapak Rudiana, sedangkan yang mati adalah Panji, pacarnya Vina. Dan masih banyak lagi spekulasi-spekulasi atau asumsi-asumsi liar yang terus berkembang di masyarakat. Nah, dari spekulasi atau asumsi-asumsi tersebut, apakah ada yang benar dari 8 asumsi penafsiran tersebut di atas? Ataukah sebaliknya tidak ada satupun yang benar? Nah, untuk menjawab keraguan dan kebingungan publik, tentunya Polda Jawa Barat harus memberikan penjelasan secara terang benderang atas duduk perkara kasus pembunuhan Vina Eki yang sebenar-benarnya, sehingga publik tidak menjadi bingung. Nah, dan di sisi lain, kalau boleh saya memberikan masukan atau saran kepada Polda Jawa Barat dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina Eki, sebaiknya Polda Jawa Barat dapat memanggil dan memeriksa orang-orang yang diduga kuat mengetahui atau melihat atas rangkaian peristiwa kasus pembunuhan Vina Eki, seperti diantaranya Bapak Rudiana. Ini adalah sebagai tokoh utama yang mengetahui awal mula daripada kasus kematian pembunuhan Vina Eki. Dan yang kedua, para penyidik kasus pembunuhan Vina Eki itu pada tahun 2016. Kemudian Saudara Aep itu juga bisa dipanggil, kemudian diminta keterangannya, ya, karena Aep itu merupakan saksi kunci pada awal proses penyidikan awal, ya. Kemudian Saudara Dede, kemudian Pak RT Abdul Pasren, kemudian Apung RP kepada Saudara Peggy Setiawan Cianjur, kemudian Mel, Dani, Andi, kemudian Peggy Perong, Linda, kakaknya Vina, atau pihak-pihak lain yang diduga kuat mengetahui peristiwa pembunuhan Vina Eki. Dan selanjutnya, Polda Jawa Barat dapat juga membuka semua CCTV yang ada di TKP untuk dianalisis secara digital forensik, termasuk chatting-chatting atau percakapan-percakapan yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina Eki yang banyak berseliweran di media sosial. Tentunya bisa dijadikan bahan petunjuk dan selanjutnya ditangkap termasuk dengan 3 orang DPO lainnya. Dan lanjut, Polda Jawa Barat juga dapat membuka ulang dan menelaah data-data atau bukti-bukti forensik, baik yang berupa surat-surat, dokumen-dokumen atas hasil visium et repertum, kemudian sidik jari, kemudian tes DNA, maupun atas hasil lab yang terkait dengan sperma para pelaku kejahatan yang telah melakukan pemerkosaan terhadap Vina, juga termasuk foto-foto TKP dan foto-foto korban Vina Eki dan sebagainya. Semuanya dapat dikembangkan secara saintifik dan seterusnya. Namun, apabila Polda Jawa Barat tidak segera menjelaskan secara transparan dalam progres perkembangan pengungkapan kasus pembunuhan Vina Eki, dikhawatirkan persepsi negatif di masyarakat terus berkembang, yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik pada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Jawa Barat. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komen. Terima kasih. Mengedepankan scientific crime investigation dalam pengungkapan perkara. Dalam perkara pidana, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Namun pada pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif, terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional.